Mentaati hukum Tuhan digaransi sukses. Katakan garansi. Mentaati hukum Tuhan digaransi pasti sukses. Katakan pasti sukses. Doa saya hari ini adalah semua kita dapat pesan ini. Dan saya sangat berbahagia dan bangga kepada Tuhan ketika Anda dapat pesan ini. Hidupmu nggak terlunta-lunta lagi. Anda tahu key-nya, Anda tahu kuncinya. Kalau ke ruko, ke gereja ini mesti ada kunci. Ke rumah saya harus ada kunci. Yang megang ada saya dan istri saya. Kalau Bapak Ibu mau ke rumah saya nggak bisa, mesti izin dari Pendeta Fernando Sinaga. Kalau ke tempat ini nggak perlu izin, langsung datang. Karena sudah dibukakan. Tapi kalau pintu ini terkunci, Bapak Ibu, harus punya kuncinya dulu. Hari ini saya mau sharing, mau ceritakan. Ketika Anda ketemu kunci ini, saya yakin dan percaya, hidupmu nggak muter-muter lagi padang gurun. Bayangkan, 40 tahun itu waktu bukan yang singkat. 40 years, itu lama, satu generasi. Itu pun dirontokkan Tuhan, karena tidak ketemu kuncinya. Nah hari ini dengarkan baik-baik. Mentaati hukum Tuhan digaransi pasti sukses. Tadi pagi saya ibadah di Soho dengan Pak Gembala. Kalau saya ketemu Pak Gembala, happy-happy. Senyum, sukacita. Ketika sukacita, saya dapat berkat. Setiap ketemu dia, dapat berkat terus. Karena saya tahu kuncinya di sini. Baik Bapak Ibu, ini pembicaraan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di surga. Ketika Tuhan berada dalam pabriknya, dia berbicara Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka saling berkata-kata, baiklah, kita sendiri bertiga. Baiklah, kita menghasilkan suatu produk yang tidak akan sama dengan burung. Yang tidak akan sama seperti ikan. Kita akan menjadi produk ini unik, istimewa, yang kita sebut nanti manusia. Kita dapat mencantumkan nama kita pada produk satu ini. Kita buat spesies yang disebut segambar, serupa dengan kita. Ini pembicaraan di surga. Dan kita buat memberi cap atau stempel pada gambar kita pada makhluk ini. Kita tidak berikan kepada Michael, kita tidak berikan kepada Gabriel, kita tidak berikan kepada malaikat, kita berikan kepada makhluk spesial ini, yaitu manusia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, Bapak Ibu dan saya dijadikan Tuhan. Dan Tuhan berkata, mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti dia berfungsi, bergerak seperti kita. Kejadian 1, 26a kita baca sama-sama. Kejadian 1, 26a kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan... Coba lihat kiri dan kanan. Bilang, kita serupa dengan Tuhan. Wow. Sekali lagi, sebelah kiri. Kita segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Ternyata saudara dan saya diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan Tuhan menciptakan kita dan memberikan logo, memberikan merek, memberikan stempel di dalam kita, yaitu fungsinya serupa, segambar dengan pencipta kita. Anda tahu logo? Pernah dengar logo Nike? Mungkin Bapak Ibu pernah pakai sepatu Nike. Dunia membuat Nike. Nike artinya jaya.
Nggak heran sepatu Nike di mana-mana. Jaya. Kejayaan diambil satu dewi di Yunani. Kejayaan. Kemudian Adidas. Adidas itu merek singkatan dari pendirinya. Adi Dassler. Adi Dassler. Diartikan Adidas adalah all day I dream about sport. Artinya sepanjang hari bermimpi tentang olahraga. Jadi tidak heran. Semua orang yang bermimpi, yang pernah bermimpi, memimpikan Adidas. Sepatu bagus. Saya punya beberapa. Bagus. Anda tahu BMW. Kalau Indonesia bilang BMW. Bukan baja merah warnanya. Bukan. Tapi BMW. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Saya yakin 99% di ruangan ini tahu, pernah melihat BMW. Kenapa? Logonya mahal. Logonya favorit. Logonya spektakuler. Ternyata saya baca, menurut legenda, logo BMW dan diberikan dari seorang pilot yang terbang. Tahun 1917, dia berkata, dia akan memproduksi mobil dengan engine pesawat. Makanya sport car, very fast. Saya pernah dibawa teman namanya Evangelist Fendi, tau ya? Tahu Pendeta Fendi kan? Pastor Fendi. Ketika ada single, dia beli satu mobil sport car. Dia bilang gini, Ver, ke rumah gua, Ver. Siap. Duduk samping gua, Ver. Saya duduk samping dia. Logonya kuda jingkrak. Dia start jam 11 malam di tol. Dia geber. Bunyinya kencang. Dalam beberapa detik aja 250. Ketika saya ngobrol gitu, kencang banget. Pakai Ferrari dia. Kecepatan itu luar biasa. BMW Sport Car. Apa arti BMW? BMW itu dibuat seorang Franz Joseph Popp, pendiri BMW, karena dia mau kecepatan di darat seperti di udara. Itu logo. Bapak Ibu ingat siapa itu Abram? Abram Sarai. Ingat ya? Abram 75 tahun. Nggak punya anak. Karena belum ada logo. Sarai tidak bisa melahirkan. Tidak bisa karena belum ada logo. Kuncinya di sini. Ketika Tuhan kasih logo, hey, bahasa Yunaninya, artinya Yahweh. Maka Abram berubah namanya Abraham. Apa yang terjadi? Mandul menjadi menghasilkan. Hidupmu, hidupku akan berubah ketika saudara diberikan logo oleh pencipta. Ketika Adam dan Hawa sudah ada logo. Serupa, segambar. Namun dengan dosa mereka jeblok, hancur, logonya rusak. Logonya tidak ada lagi pada manusia. Sampai Yesus berkorban, diberikan lagi Roh Kudus kepada saudara. Sejak itu, sejak Roh Kudus memenuhi murid-muridnya, sejak itu bayangkan, kita 1 Desember, Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yesus hanya punya 12 murid, tapi 12 murid karena kepenuhan Roh Kudus punya logo dari Roh Kudus. Dia bisa menggoncangkan dunia. Sekarang ada miliaran orang yang cinta Yesus. Saya mau kasih saudara informasi ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata di hidup saudara, di hidup saya ada logo dari surga. Ada amin? Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Logonya adalah Tuhan memberikan serupa, segambar dengan Allah. Sekarang, kenapa Tuhan menjadikanmu bukan sekedar memiliki ciri khas, tapi juga fungsi seperti Dia. Logonya adalah Tuhan
tidak pernah gagal. Nike punya manusia, Adidas punya manusia, BMW punya manusia. Mereka saja punya manusia top luar biasa. Apalagi ketika saudara mengerti di dalam saudara ada logo pencipta. Pencipta menancapkan stempel. Tuhan tidak pernah gagal. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak Anda, mari lihat hidupmu, lihat hatimu, lihat keluargamu, lihat masa depan saudara. Ada Tuhan yang tidak pernah gagal. Hari ini saya mengajak Anda, mulai hari ini, camkan di hatimu, berkatalah, Tuhan tidak pernah gagal dalam diri saya. Pernah, seharusnya pernah itu. Tuhan tidak pernah gagal dalam diri saya. Ada amin? Coba sama-sama kita katakan ini. 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah gagal dalam diri saya. Kalau saudara dan saya mengerti logo ini, mengerti merek ini senantiasa, katakan senantiasa, maka niscaya hidupmu akan berubah. Nggak perlu lagi 40 hari berputar-putar di padang gurun. Tuhan akan berikan kunci kepada saudara. Kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Ada amin? Ada lagu lama sebenarnya ini, kalau Anda tahu. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Itu lagu jadul. Namun saya mau katakan kepada saudara, Tuhan yang sudah memberikan cap kepada saudara, ini yang saya mau kumandangkan. Kuncinya adalah, sadarlah, di hatimu, di hatiku, Tuhan tidak pernah gagal dalam diri kita. Kenapa gagal? Kenapa Anda gagal? Saya nggak gagal. Karena ini, Tuhan saya. Abraham berusaha demikian rupa. Karena apa? Tidak ada Tuhan sampai 75 tahun. Baru 25 tahun kemudian, dia ngerti. Dia keluar dari kamarnya, dia lihat pasir. Banyak kali pasir. Dia langit, banyak langit. Itulah berkat Allah. Seharusnya, lihat ini. Lihat dulu hiasan di Cibubur ini. Kayak gitulah berkat kalian sebenarnya. Halo? Masalahnya kita hanya start dengan tangan kita. Mana berkat Tuhan? Kita tutup logo itu. Kita hanya akui diri kita sendiri. Nggak ada berkat. Capek kita. Mana berkat Tuhan? Abraham gitu. Sampai Tuhan bilang gini, keluar kau dari rumah kau. Kemana? Keluar dia. Dia langit. Dia langit itu. Segitulah berkatmu nanti. Ribuan. Coba lihat. Saya kerinduan punya doa hari ini. Ini rema bagi saya juga nih. Anda lihat bintang. Kalau siang hari nggak ada bintang, lihat dulu ini. Kau hitung lah itu. Mampu kau hitung? Satu dari sini berapa, Esther? Bisa kau hitung ini? Katakanlah 100. Katakan 100. Berapa baris ini? Tata belagu. 1, 2. Berapa? 30. 100. 3.000 berkatmu. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan sebenarnya ingin memberkati saudara, tapi Anda berkata, saya nggak punya logo Pak Pendeta. Kayak Abraham. Saya nggak ada, saya manusia tua. Nggak mungkin diberkati Pak Pendeta. Pak Pendeta, nggak mungkin. Anda yang membatasi logo itu, sehingga Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Doa saya. Wow, nanti doanya nggak usah tutup mata. Lihat bintang ini. Lihat semuanya. Dan punya kerinduan. Doamu, doaku. Mukjizatmu, mukjizatku. Sebanyak hiasan ini. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya! Mulai hari ini sadarlah, Tuhan tidak pernah gagal di dalam diri saya. Amin? Tapi ingat, jika Anda berusaha mengejar kesuksesan itu, maka kesuksesan itu akan lari dari Anda. Jika Anda berusaha mengejar kesuksesan itu, maka kesuksesan itu akan lari dari Anda. Kamu berusaha menjadi hebat.
kamu tidak akan pernah menjadi hebat. Kamu mencoba untuk menjadi sukses, kamu tidak akan pernah sukses. Salah kuncinya. Lihat Amsal 23, 4 dan 5. Kita baca yuk sama-sama. Amsal 23, 4 dan 5. 1, 2, 3. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Engkau akan mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kesuksesan adalah hasil dari ketaatan pada hukum. Ini. Kesuksesan adalah hasil dari ketaatan pada firman Tuhan. Sekali lagi, kesuksesan adalah hasil dari ketaatan pada kebenaran. Pak, kenapa Bapak nggak diberkati? Karena pacarmu 3. Istrimu 1, pacarmu 3. Bu, kenapa nggak diberkati? Kau nggak pernah doain tuh suamimu. Kenapa orang cerai? Nggak pernah doa. Kesuksesan itu result, bukan kita kejar. Capek kau kejar sukses, capek kau kejar kehebatan, itu kan sirna. Tapi Alkitab berkata, sukses adalah hasil dari ketaatan akan firman Tuhan, ketaatan akan kebenaran. Obeying God law guarantee success. Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka mereka berkat tersebut akan mengejarmu. Katakan mengejarmu. Kenapa saya bersaksi seperti ini? Saya ngalamin. Saya ketika sama tamat SMA pengen sukses kan, semua pengen berubah, padahal dirimu belum berubah. Namanya manusia. Aku pengen dapat ini, gagal total. Muter-muter, gagal total. Saya muter-muter ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, sampai ke Kalimantan ujung. Saya sudah lewati, gagal total. Capek saya, baru dapat ini. Carilah apa? Kerajaan Allah. Cari, Pak, ada kadang-kadang kita stres. Saya pengen memuliakan anak di negeri yang terhebat. Jujur, belum itu janjinya. Saya pengen kuliahkan yang swasta yang terhebat. Bu, jujur bukan itu yang membuat Anda berhasil. Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan mengejar saudara. Kebenaran itu sama dengan law, hukum. Contoh, saya mau belajar dengan saudara. Hukum. Hukum itu pasti. Coba lihat saya, ini tisu. Ada hukum gravitasi. Tahu Pak ya? Kita belajarkan Bu ya. Ini gravitasi. Saya angkat ke atas, ada hukum gravitasi. Dia turun. Bukan saya punya magic. Bukan karena saya hebat. Tak ada pendeta sinaga hebat. Ku angkat ini, turun dia. Turun. Kenapa? Hukum gravitasi. Hukum gravitasi. Sakit juga. Gini, Bapak Ibu ini berkati. Ada hukum tabur tuai. Paham ya? Nggak mungkin Bapak Ibu diberkati, jujur ngomong. Nggak akan diberkati kalau nggak ada tabur. Berarti gini, waktu bulan November, karena saya sudah menabur yang terbaik, bulan November, saya bawa anak-anak saya kepada seorang. Duduk, diam, tenang. Tidak ngobrol, tidak kiri kan, hanya duduk. Datang seorang hamba. Anakmu jadi pendeta loh. Hah? Anakmu dari Januari sampai Desember 2005, dua-duanya, si Caleb Kimberly, saya bayarin sekolahnya. Tepuk dulu. Itulah tuayannya Inang. Hukum itu ya. Jadi kalau ingin kelimpahan adalah hukum tabur tuai.
Logo itu ada. Tuhan tidak pernah gagal. Saya mengatakan, sebenarnya orang miskin gak ada. Yang salah otaknya. Yes. Cara pandangnya salah. Cara pandangnya berkata, bagus sekali gini. Gak tamat anakmu sarjana. Kamu yang batasi. Lihat gembala kita. SMP yang gak tamat. Jujur ngomong. Tapi berkahnya melimpah-limpah. Ya. Hari ini, saya mengajak saudara, kuncinya adalah, terimalah logo itu. Gunakan logo itu. Tuhan tidak pernah gagal dalam diri kita. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terakhir, ada seorang ibu yang baru dipecat. Ini zaman pemecatan luar biasa. Indonesia, Amerika. Dia punya 2 anak. Dia menangis. Pekerjaannya adalah helper di satu hotel. Pembersihan. Kita tahu hotel sudah mulai turun. Dan dia dipecat. Tidak ada suami. Janda. Dia ketemu sama pendeta. Pastor. Dia nangis jadinya. Pastor. Kenapa kamu nangis? Pastor. Saya baru dipecat. Pastor bilang gini. So? Pastor nggak sedih. Emang kenapa? Pecat. Pastor tahu hukum. Pastor tahu hukum. Pastor nanya, ibu janda, kamu punya anak berapa? 2. Saya harus sekolahkan, gimana biaya sekolah mereka? Dia tanya lagi, kamu suka apa? Saya suka masak kue setiap Sabtu. Kamu punya uang berapa? Saya hanya punya uang 1 bulan gaji yang diberikan oleh perusahaan saya. Gini, sekarang kamu pulang, jangan sedih karena ada hukum. Orang yang berbahagia diberkati. Itu kunci, itu hukum. Kalau kau sedih, suburlah masalahmu. Itu hukum. Orang yang sedih, tambah banyak masalahnya. Orang yang sedih, yang menyanyikan lagu-lagu sedih, seperti buka baju di musim dingin. Menggigil dia. Itu orang sedih. Tapi orang yang berbahagia itu hukum. Berbahagialah orang yang miskin. Kan berbahagia. Khotbah yang paling top Tuhan Yesus adalah berbahagia. Berbahagia. Berbaik. Karena itu hukum. Hati yang gembira adalah obat. Itu hukum. Jadi ibu janda ini Inang, dia bersyukur saja. Dia pulang, dia bilang gini sama pastornya. Pastor, apa yang saya perbuat? Kamu pulang. Ambil tempat masak itu, masak cookies yang paling enak versi kamu. Terus, setelah masak, hasil pertama, berikan kepada HRD yang memecatmu. Berikan kepada direkturmu yang memecatmu. Berikan kepada karyawanmu di hotel itu. Semuanya hari pertama berikan. Dia ikut. Dia berikanlah. Dia masak sedemikian rupa. Dia buat cake yang paling indah, paling enak. Dibawalah ke hotel itu. Orang nanya, ibu yang dipecat kok datang lagi? Oh enggak, saya bahagia. Saya hanya bagi ini kepada Anda. Mana HRD kita? Dibagi. Thank you ya. Dia bilang thank you kepada HRD-nya. Mana pimpinan kita? Thank you ya. Ini free of charge. Gratis. Tis. Kasih karyawan lain. Semua dikasih. Dia pulang. Dia bahagia. Dia serahkan hidup pada Tuhan. Beberapa saat kemudian, mereka akan rasakan itu. Enak. Wih, mantap. Luar biasa. Dan tidak kebetulan saja. Ternyata perusahaan ini mau anniversary, mau ulang tahun. Mereka tanya, pesan kue di mana? Mereka bilang, ibu yang lalu kuenya enak. Order aja yuk. Dia order lah. Sejak itu mulut ke mulut. Akhirnya ibu ini buat merek di
cake-nya, buat packaging, buat delivery yang tepat. Dia hire orang. Dalam 5 tahun, ibu ini sudah punya penghasilan 30 kali gaji dia di hotel. Hari ini ketika Anda dipecat, jangan sedih. Berkatalah haleluya. Ketika Anda mengucapkan haleluya, hukum berlaku. Ada amin? Ketika hukum berlaku, surga bergerak. Surga bergerak tergantung Anda. Dan ibu ini cari pendeta ini. Pak Pendeta, saya mau kesaksian. Kenapa? Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih apa? Saya sudah dipecat dulu. Masih ingat saya nggak? Saya lupa kata-kata Pak Pendeta. Masih ingat nggak? Setelah saya dapat informasi dari Bapak, saya buka usaha cake. Saya punya pabrik cake dengan karyawan udah cukup banyak dan omset saya cukup banyak. Akhirnya pendeta bilang gini, mana orang yang mau dipecat? Biar banyak pengusaha di sini. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan itu. Doa saya kuncinya adalah ketaatan firman Tuhan akan bawa kesuksesan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Damai sejahtera. Apa itu kerajaan Allah? Doa, pujian, penyembahan firman Allah. Jadi gini Bu, capek kita stres, ternyata kuncinya hanya itu. Anda lakukan doa saja rutin. Doa, pujian, penyembahan, firman rutin saja. Maka ini adalah hukum. Percaya sama Tuhan, engkau akan diberkati. Ya, tadi pagi Pak Gembala kesaksian. Makanya saya berani ngomong seperti ternyata cocok. Pak Gembala itu hampir jam 2, dia doa terus. Saudara jam 2 ngorok. Nggak heran. Saya menantang saudara, mana lebih kuat doamu atau ngorok saudara? Saya jujur ngomong, saya capek miskin. Jujur, saya pemulung Pak. Saya pemulung, dari pagi sampai malam cari uang, nggak capek-capek. Saking capeknya, nggak ada ngobatin. Saking nggak ada obatnya, nggak ada nolong. Nggak ada kawan. Kenapa? Pemulung. Capek cari sukses. Wah, capek. Akhirnya ternyata kuncinya ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenaran? Jangan khawatir apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. No worry, bos. No worry to your children. Nggak usah khawatir tentang anakmu. Percaya saja dia pasti kuliah sukses. Titik. Percaya saja engkau akan sukses. Bagianmu adalah doa, pujian, penyembah firman. Bagian kita adalah mencari kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Mencari damai. Contoh cari damai apa? Kalau ada orang membuli Anda, jangan bully lagi. Kalau ada orang menghina Anda, jangan hina lagi. Itu damai. Nggak apa-apa lah. Kalau ada yang gosipin Anda, jangan gosip balik. Ini Pak, sebenarnya di balik gosip itu adalah mukjizat selama Anda doakan dia. Anda doakan dia. Lihat, Anda akan terima mukjizat besar. Saya pernah ngalamin. Saya pernah gagal, dihina orang banyak. Dari 100 kawan saya, 99 menghina saya. Tapi sebelum istri saya, sayangku, jangan ngomong apa-apa. Ini musim. Kalau musim itu 6 bulan. Cukup 6 bulan, nanti Tuhan ganti jadi musim yang baru. Saya berdoa untuk seluruh jemaat hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan dipertambahkan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berdiri sama-sama.